Saatnya kita ikuti talkshow Pariwara. Ya kawan, selepas lintasan informasi seperti yang sudah saya janjikan. Jadi sore hari ini kita akan ngobrol soal solar heart ya. Jadi ini sistem air panas surya dan pemanas air dari Australia ini sudah berkembang karena sudah masuk di negara kita. Buat Anda yang belum mengenal atau memang sudah pakai produknya, nanti silakan bisa mendengarkan karena ada banyak informasi tambahan yang bisa Anda dengarkan bersama tim dari Solar Heart yang sudah hadir di Suara Surabaya. Jadi saya langsung sapa saja masing-masing. Di sini ada Pak Adi Prajarulan. Beliau adalah Direktur Utama Solar Heart. Selamat sore. Selamat sore, Bu. Iya, apa kabar Pak Adi? Baik sekali ya. Ini kalau depannya saya mau tambah lagi namanya begitu panjang. Bapak Aquinas Adi Prajarulan ya. Emang benar Pak ada darah-darah Filipina ini? Oh enggak, Bu. Ini Pak Diki aja yang Asli bercanda ya. Indonesia. Asli Indonesia. Siapa tahu ini ternyata turunan sana gitu ya. Padahal dari Nias ya. Kemudian ada Pak Diki Prasanto. Beliau adalah Direktur Marketing. Selamat sore Pak Diki. Selamat sore, Restu. Iya, kabar gimana nih? Luar biasa. Luar biasa ya, alhamdulillah. Dan di samping Pak Diki ada Pak Fikih. Beliau adalah Regional Sales Manager. Selamat sore Pak Fikih. Selamat sore. Ya, saya senang sekali 3 dari teman-teman Solar Heart sore hari ini datang ke Suara Surabaya. Dan kawan, tentu kita penasaran ya, pengen tahu sejauh apa ini alat yang memang sudah sangat famous begitu ya, dipakai oleh rumah tangga di Indonesia. Tapi barangkali buat Anda yang kepengen mendapatkan informasi tentang Solar Heart, jadi pemanas air dari Australia, dan ini merupakan pionir, betul ya Pak ya? Boleh saya bilang ini adalah pionir. Anda bisa menyimak dalam perbincangan kita sore hari ini bersama 3 narasumber seperti yang sudah saya sampaikan. Nah Pak, ini sambil mengenalkan lagi, kita merimain lagi produk dari Solar Heart. Sebetulnya masuk ke Indonesia itu mulai dari tahun berapa Pak Adi? Ya. Sebenarnya masuk Solar Heart pertama kali dijual itu tahun 1979. 79 ya? Ya. Begitu lama ya Pak? Ya. Tapi saat itu yang pegang dari perusahaan afiliasi kami, PT Panatatama. Terus untuk saat di tahun 1982 dimulai dibangun perusahaan baru yang khusus fokus ke distribusi Solar Heart. Baik, dan Solar Heart ya Pak ya, ini merupakan sistem air panas surya begitu. Jadi paling gampang itu bahasanya dengan bagaimana Pak? Mungkin bisa disampaikan kepada pendengar terlebih dahulu untuk produknya. Silakan. Produk pemanas air, iya tenaga surya, betul Bu. Ya. Jadi ini jadi itu pemanas air ya, untuk kalau ada keperluan untuk air panas. Baik. Itu air panasnya itu dipanaskan dengan menggunakan energi matahari. Energi matahari. Ya. Jadi ini sebetulnya adalah energi yang ditawarkan sudah cukup lama, dan tahun ini memang beberapa tahun terakhir kan memang didengung-dengungkan lagi ya kita untuk menggunakan energi matahari. Tapi Solar Heart sudah ada. Sehingga kita merimain untuk pendengar untuk menggunakan lagi, karena katanya 21 juta orang di dunia sudah menggunakan Solar Heart. 2 juta orang. 2 juta orang di dunia menggunakan Solar Heart. Nah, sebetulnya pertanyaannya kenapa harus pakai Solar Heart? Nah, ini Pak Fikih ya, silakan Pak. Oke, terima kasih. Kenapa kita harus pakai Solar Heart? Satu, karena efisiensi ya. Efisiensi ya. Karena kita menggunakan tenaga itu gratis dari matahari. Yang keduanya kita akan bisa menghemat pengeluaran, Bu. Iya. Menghemat pengeluaran maksudnya adalah itu kita nol listrik. Apabila matahari masih banyak bisa dipakai, itu memang benar-benar full nol listrik ya. Itu lebih efisien di situ. Kemudian go green juga karena bahan-bahan yang kita pakai itu adalah bisa mengurangi emisi gas rumah kaca. Ya, baik Pak. Jadi kata Anda tadi bisa menghemat pengeluaran juga ya, Pak ya, betul. karena ini hemat energi karena kita menggunakan tenaga surya. Betul. Sebetulnya bagaimana cara kerja dari Solar Heart ini? Untuk Solar Heart sendiri memang kita tagline kita adalah Solar Heart hot water free from the sun, yaitu tenaga air panas dari gratis matahari ya. Matahari, ya. Maksudnya
kita punya dua sistem, dua sistem pemanasan juga di situ. Ada sistem yang direct sama indirect. Nah, untuk pemanasannya sistem direct tetap semua itu menggunakan tenaga dari matahari. Ya, dan di sini apakah ada tipe-tipe khusus gitu Pak yang membedakan produknya? Boleh menambahkan Pak water Diki? heater sendiri, tadi yang Pak Vicky sempat katakan, kita ada dua sistem, direct dan indirect. Ya, itu ada yang pemanasan langsung dari matahari, jadi air yang kita pakai buat mandi, itu dipanaskan matahari, masuk ke tangki, disimpan, langsung kita pakai buat mandi. Kalau indirect system itu, yang dipanaskan itu adalah media pemanas. Ya, jadi media pemanas itu tidak keluar, tidak kita pakai buat mandi. Itu. Jadi memang panasnya jauh lebih awet aja. Berarti enak yang mana Pak? Yang indirect direct yang indirect iya, ya? yang indirect pasti. Ya, lebih efisien yang mana Pak? Lebih efisien yang indirect. Indirect ya, oke. Baik, nah nanti kawan Anda bisa bergabung juga dalam diskusi kita sore hari ini bersama kawan-kawan dari Solahard. Sekali lagi di sini ada Pak Adi Prajarulan, kemudian Pak Diki Prasanto dan juga Pak Vicky. Jadi kawan, sistem air panas surya Solahard ini adalah pioner pemanas air dari Australia yang masuk ke Indonesia sejak tahun 82 oleh Bernadi Utama. Dan Solahard terus berkembang, saat ini sudah menyebar ya, ada 48 dealer resmi di seluruh Indonesia. Dan ini artinya Solahard semakin dibutuhkan. Lebih dari 2 juta unit sudah digunakan di seluruh dunia. Ini adalah sistem pemanas air tenaga surya yang akan menghemat pengeluaran karena dengan memasang Solahard, Anda cukup menggunakan energi matahari yang gratis ya untuk memanaskan air. Dan soal kekuatannya, seperti apa sih Pak kekuatannya? Karena ini menggunakan energi matahari. Kekuatan apanya nih? Kekuatan tahan lamanya bisa sampai berapa tahun gitu Pak? Kalau saya boleh sharing di rumah almarhum bapak saya sendiri, saya pakai itu dari anak saya, dari saya SMP 2. Oh, dari Bapak kelas 2 SMP. Anak saya SMA 3 masih terpasang dan masih berfungsi dengan baik. Oh ya, gitu? Tidak rewel unitnya Pak? Enggak perlu dibaik-baikin, dikasih permen apa, enggak rewel. Berarti kalau dihitung-hitung berapa tahun Pak itu? Nah, itu saya nggak mau nyebutnya. Ketahuan umurnya ntar. Gitu ya. Tapi saya bilang itu puluhan tahun ya, bisa tahun, sampai ya. puluhan tahun ya. Oke. Nah ini bisa disampaikan Pak, kalau dengar-dengar tadi kan selain tadi yang direct dan indirect gitu ya, untuk Solahard saat ini ada berapa tipe Pak? Oke, jadi selain yang solar water heater tadi yang mungkin memang pendengar suara Surabaya sudah banyak pakai juga, memang di tahun lalu kita ada mengeluarkan 2 jenis pemanas air baru, ya, yang untuk tipe rumahan ya. Yang pertama itu menggunakan namanya heat pump. Heat pump. Ya, ada kita namanya sinergi heat pump, itu kita baru kita keluarkan, dan satu lagi Solahard electric water heater. Nah, jadi ini menjawab kebutuhan masyarakat yang sekarang kan banyak menggunakan apartemen ya, di mana apartemen itu kan nggak punya atap. Nah, jadi nggak mungkin pasang yang solar. Betul Pak. Jadi di Australia sendiri ini produk sudah cukup lama, tapi memang baru kita bawa ke Indonesia. Jadi 2 ini yang terbaru, yang heat pump sama yang electric water heater. Betul. Jadi selain tenaga matahari, kita ada yang tenaga angin. Jadi yang heat pump itu menggunakan angin panas. Ya, jadi kita sistem kerjanya kurang lebih simpelnya, kita ambil angin panasnya ya Pak ya. Kayak AC tapi kebalik lah. Jadi angin panasnya kita ambil buat memanaskan air, dinginnya kita buang. Itu kebalikannya AC. Kebalikannya AC gitu ya. Kalau elektrik ya sama dengan yang konvensional lainnya, memang menggunakan elektrik. Berarti sekarang memang 4 tipe ini ya Pak ya, dengan 2 tipe yang terbaru. Iya. Betul ya. Oke, baik. Nanti Pak kita break dulu sesaat ya. Ini waktunya ke informasi singkat, dan kawan, untuk Anda yang ingin bertanya, saya pun juga memberikan kesempatan buat Anda. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung bersama kawan-kawan dari Solahard, silakan bisa menghubungi kami di 5605 kali untuk hotline interaktif Suara Surabaya. Oke, kita masih ngobrol tentang sistem pemanas air Solahard. Nah, Anda sudah pakai? Kalau sudah pakai boleh testimoni. Oh, boleh. Yang belum pakai bisa bertanya-tanya juga. Dan ini Pak, kadang-kadang kan orang gini, ini kalau orang Surabaya ngapain pakai pemanas air? Padahal boleh kita sampaikan bahwa kalau air panas itu bagus juga untuk kesehatan kita kan ya Pak ya? Betul. Gimana Pak Diki? Jadi
mungkin tadi yang Bu Restu bilang, kan Surabaya udah panas ya, Iya. kenapa harus mandi air panas? Nah, Iya. Karena kalau kita lihat budaya mandi air panas ini ada di mana-mana gitu ya, nggak di cuma negara Indonesia, banyak Iya. negara yang seperti itu karena memang berguna buat kesehatan. Iya. Nah, yang pertama mungkin kita bisa bilang adalah ketika kita mandi air panas, pembuluh darah kan lebih melebar, Terbuka, jadi peredaran darah jadinya lebih Lancar. ya otomatis itu akan ngebantu untuk kesehatan. Terus yang kedua adalah pori-porinya, kalau kita mandi air panas pori-pori kan terbuka lebih lebar. Ya, jadi akan lebih bersih mandinya. Nah, iya itu dia ya. Jadi sekalipun kita tinggal di daerah yang hangat gini, di Betul. Jakarta juga ya Pak ya. Ya. Tapi nggak ada salahnya kalau orang Surabaya juga punya sistem pemanas air yang memang lebih murah karena hemat energi menggunakan energi matahari yaitu Betul. solar. Nah, di sini tadi kawan sudah dijelaskan dengan sistem kerja indirect dan direct. Saat ini juga ada 2 tipe terbaru ya Pak ya. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari pabrikannya ini bukan baru-baru amat. Ya betul, Betul, ya. tapi dibawa ke Indonesia. Bawa ke Indonesia jadi seolah kayak baru. Ya, jadi dengan heat pump dan electric water heater. Saya pengen dapat informasi lagi Pak dengan solar sinergi heat pump dan yang electric water heater ini, bagaimana sistem kerjanya Pak Adi? Ya, silakan Pak. Untuk yang heat pump kan sudah dijelaskan ya dengan sekilas oleh Pak Diki. Oke, boleh ditambahin lagi Pak, diulang Iya. lagi. Iya. Jadi sistem kerjanya sama seperti AC, komponennya juga mirip-mirip AC. Jadi udara yang melewati evaporator, Iya. panasnya akan diserap oleh alat kita dan panasnya itu dimasukkan ke dalam air. Sehingga keuntungannya kalau menggunakan sistem itu yang bekerja itu sebenarnya udara yang memanaskan, bukan listrik. Bukan listrik Iya. tapi udara. Iya. Sehingga kita bisa hemat listrik, Pak. Betul. Unitnya tetap pakai listrik, tapi penghematannya itu bisa sampai 75%. Oh, besar banget, Pak. Iya. Dan itu bisa sampai berapa, Pak, derajatnya itu? Pak, tingkat panasnya itu? Derajatnya di standar 60 derajat. Itu standar pemanas air pada Pemanas umumnya. air ya. Iya. Oke. Ya, terus Kalau kemudian 60 satunya derajat itu mencegah bakteri Legionella. Nah, itu dia Pak, yang nggak disampaikan ya. Iya. Bakteri itu, bakteri apa tadi Pak namanya? Legionella. Legionella. Iya. Itu bikin apa Pak kalau misalnya nempel di tubuh kita nih? Itu bakteri Legionella bukan masalah terkena tubuh ya, tapi kalau misalkan terminum, terkonsumsi oleh manusia, Oke. ya kita akan menjadi sangat sakit. Ya. Keracunan bakteri lah. Keracunan Iya. bakteri ya. Oke, Terus baik. juga, silakan Bu. Saya yang ditanya Pak Adi. Oke, ini tentang heat pumpnya ya Pak ya. Ya. Tapi bagaimana dengan yang electric water heater? Apa sama? Electric water heater standar ya, ini produk water heater menggunakan tenaga listrik. Oke. Tapi kenapa kita saat ini masuk ke pasar itu karena solar kan dia specialty dalam produk-produk energy saving water heater. Nah, dia mempergunakan specialty itu untuk menciptakan water heater listrik Iya. yang juga irit energi. Oke. Kalau mau di-compare Pak ya, Ya. yang lebih ekonomis dari sisi listrik itu yang mananya nih? Elektrik kah atau yang heat pump? Paling irit listrik yang jelas itu solar water heater. Solar water heater. Kembali lagi ya. Oke, matahari. Terus ya Oke. terus habis Baik. itu ya heat pump dan yang terakhir yaitu electric water heater. Oh, Ya. baik. Oke, Pak, nanti kita boleh tambahkan lagi ya Pak Adi ya. Mohon maaf, ini sudah ada pendengar yang bergabung dengan kita. Selamat sore, Suara Surabaya bersama Solar Heart. Selamat sore, Iya. nama saya Sugeng. Pak Sugeng, silahkan Pak Sugeng, langsung di sini dengan Pak Adi. Saya ingin menanyakan, Boleh. kalau tadi kita mengatakan bahwa tenaga untuk memanas itu memakai tenaga matahari, dan kebetulan di tempat kita ini kan ada 2 musim. Kalau musim penghujan dan mendung terus, tenaganya diambil dari mana ya? Oh ya. Terima kasih. Baik Pak. Terima kasih sudah bergabung, nih pertanyaan yang bagus. Kayak begini nih Pak ya, cuaca beberapa hari terakhir mendung-mendung gitu. Terus mengambil tenaga mataharinya dari mana? Silakan Pak Diki. Oke, saya bantu jawab pertanyaan Pak Sugeng ya. Jadi sebenarnya kita butuh sinar matahari itu hanya 4 jam 1 hari. Jadi selama musim hujan pun
biasanya tetap ada matahari kan ya. Iya. Nah, Tapi matahari dalam pengertian yang bagaimana sih Pak? Apa matahari yang terlihat ataukah yang begini nih termasuk cukup gitu ya? yang begini, kalau sekarang hitungannya cukup. Cukup ya. Ini masih cukup ya, kalau masih terang ini Terang, masih cukup lah. masih terang ya. Jadi bukan pengertiannya matahari yang benar-benar Harus terik yang banget terik gitu, gitu enggak. Oh. Jadi dibutuhkan tenaga matahari Kurang lebih selama 4 jam aja. 4 jam. Cukup 4 jam untuk memanaskan satu tangki. Satu tangki dalam ukuran berapa itu Pak? Kita ada 2 ukuran, 2 volume 180 180, dan 300 liter. Oke. Baik ya. Begitu ya Pak Sugeng, terjawab sudah pertanyaan Bapak. Ada yang mau ditambahin lagi Pak Fikih atau Pak Adi? Sedikit tambahan untuk apa tadi Pak Diki udah sampein apabila dari Pak Sugeng tadi menanyakan bagaimana kerjanya kalau nggak ada panas sama Panas, sekali. ya. Tapi emang kalau dia dua hari atau 3 hari sama sekali nggak ada hujan, itu tapi kemungkinan kecil sih ya. Gitu ya. Sama sekali nggak Tapi nggak sama ada sekali ya kita antisipasi matahari. juga kan sampai dengan 3 hari itu kita siapkan ada termostatnya di situ. Jadi ada backup listriknya. Cuman secara SOP dari Solarheart itu ketika install pertama pemasangan kita nyatakan itu panas, listrik dimatikan. Apabila memang terjadi kurang panas, manual aja. Jadi memang tahu itu pakai energi matahari, non electrical. Oke. Ini Bapak jelaskan gitu, saya sambil membayangkan kalau misalnya kita tinggal di daerah-daerah yang memang agak jarang panas, di kawasan Batu dan sekitarnya. Tapi ngomong-ngomong di tempat dingin, daerah-daerah puncak sana juga banyak ya Pak? Banyak. Jadi toh kita masih ketemu dengan matahari ya Pak ya, sekalipun cuaca mendung gini ya. Oke. Dan ini kan kita yang paling banyak kan kita dipanaskan dalam alur-alur itu ya. Kita ada yang 6 alur, ada yang 12 alur gitu ya. Dan kita juga ada yang 36 alur. Jadi mungkin untuk daerah yang mataharinya agak-agak irit, nah, bisa menggunakan yang 36 alur. Jadi mataharinya cukup sebentar aja, dia langsung panas. Kalau yang sebentar aja itu apakah juga durasinya 4 jam Pak? Enggak nyampe. Nggak nyampe. Ini yang tadi saya sebutkan 4 jam itu yang 12 alur. Recovery-nya lebih cepat. Oh gitu ya. Dan harganya jauh lebih mahal pastinya Pak ya? Enggak jauh. Solar tuh enggak mahal. Oh ya? Berarti ini bisa di-open ya Pak ya? Ini harganya berapa unit-unitnya ya? Kalau harga kayaknya kita nggak bisa open. Langsung hubungin dealer resmi kita aja. Siap. Dealer resminya juga cukup banyak ya. Nanti kita sampaikan ya Pak ya. Baik, kita ke penelpon lagi. Selamat sore. Bersama Solarheart. Ya. Iya, ternyata sudah dijawab barusan, saya nunggu sambil mendengarkan dijawab. Cuma tadi di gunung Mbak, di Senduro, di Lumajang. Oh, Memang Senduro. benar-benar gunung, dari sama Batu lebih tinggi saya. Oh iya Itu Pak. memang sudah dijawab sama bapaknya sih, itu aja sih. Jadi kita pakai yang mana gitu. Pak, sebentar ini saya bicara dengan Pak siapa? Pak Sigit, Oh Mbak. Pak Sigit ya. Pak Sigit selama ini ya Pak ya, masih pakai pemanas air yang bukan Solarheart atau agak ragu-ragu gitu? Bukan pemanas air, tapi yang model lama loh Mbak, kayak ada kompornya, Kompornya. di atas ada kompornya itu model Iya, lama. iya. Jadi kita nyalakan dulu jedek gitu kan, artinya kan ada apinya itu. Betul, Pak. Kita temperaturnya kita atur sendiri kan gitu. Saya suka-suka ngeri loh Pak kalau pakai model gitu. yang sangat lama sekali. Iya. Kalau yang Solarheart belum pernah ya Pak ya? Belum pernah sama sekali, makanya ini aku tanya sama bapaknya Solarheart ini. Siap. Di daerah Senduro. Oke, Terima jadi kalau kasih. memang harganya tolong di open po Mbak, aku juga langsung Butuhnya karena juga di rumah itu sangat-sangat butuh, apalagi dalam musim Iya. seperti ini loh Mbak, Senduro itu sangat musimnya Pak, hujan. itu butuhnya untuk yang tangki berapa liter itu Pak? Untuk berapa orang mungkin? Oh, Pak? Nanti saya berapa bisa orang bantu gitu aja jawab. ya? Iya. Untuk berapa Itu orang? Di rumah yang penting itu kan orangnya di Surabaya semua. Di rumah tinggal 4 orang, memang itu yang butuh Oke. Mbak. Itu yang Nah, butuh, ini sangat biasanya butuh ya sekali. untuk ibu kita 4 orang. sangat butuh. Oke. 4 orang itu Mbak yang ada Siap. di rumah. Pak Sigit kita respon, silahkan ditunggu di radio jawabannya ya. Oke. Terima kasih, selamat sore. Sama-sama. Terima kasih. Selamat sore. Baik, sebelum kita merespon pertanyaan dari Pak Sigit, saya tolong bisa dikabari dulu nih dealer-dealer resminya di mana saja Pak Vicky? Oke, untuk di area Jawa Timur ya, Mbak Restu, kita ada 3 dealer. Tiga dealer, Resminya oke. satu PT Simet Prakarsa Indonesia, itu tepatnya di Wiyung, daerah Wiyung. Daerah Wiyung, Terus oke. kemudian yang kedua ada PT Anika Tirta Kalisa, itu ada di komplek Ruko RMI. Daerah Rungkut ya. Ya. Oke. Kemudian yang ketiga CV Graha Teknik Utama. Mana, Itu pusatnya Malang, cuman dia ada cabang di Surabaya. Itu di Jalan Bentul.
Surabaya. Jadi Geraha Teknik Utama di Surabaya Pak ya? Betul. Jalan Bentul. Betul. Oke. Di Jalan Bentul. Nanti nomor teleponnya kami akan tinggal di ruang gatekeeper karena di sini untuk dealer resmi Solahard memang di Jawa Timur ini khusus begitu ya. Betul. Nanti nomor teleponnya saya titipkan di ruang gatekeeper. Mungkin ada pendengar yang kepengen dapat nomornya, bisa nanti hubungi tim gatekeeper. Jadi PT Simet Prakasa Indonesia di Raya Menganti, Dukun Karangan Babatan ya, betul ya Pak ya? Iya. Nomor teleponnya 7520649, PT Aneka Tirta Kalisa, Komplek RMI, Jalan Ngagel, Jaya Selatan, teleponnya di 5043377, dan Geraha Teknik Utama, Jalan Bentul 11 nomor 12, teleponnya 847-1467. Nah, jadi mungkin nggak keburu, cuma dengar sekilas. Dealer resmi Solahard, nomor teleponnya akan saya simpan di ruang gatekeeper. Oke, kita merespon kembali pertanyaan yang masuk dari Pak Sigit. Sementara Pak Sigit, yang mau bergabung silahkan di 5605 kali ya, tentang pemanas air Solahard. Silakan Pak Diki. Tadi kata Pak Sigit ada 4 orang ya di rumahnya. Kalau dia menggunakan shower semua, berarti kebutuhannya sekitar 160 sampai 180 liter cukup, lebih dari cukup. Ya, gitu. itu berarti pakai yang kecil gitu Pak, yang ukuran yang kecil aja ya? Yang 180 liter. Nah, mungkin untuk harga, nanti kan kebetulan kita lagi ada pameran nih Bu. Nah, di mana tuh pamerannya? Di Indobuildtek tadi, kalau nggak salah ada keterangannya juga sebelum kita masuk ya. Iya, di Grand City. Bisa langsung mampir ke sana Pak Sigit. Baik, di situ ada harga khusus kah Pak? Betul. Ada. Ada harga khusus pameran, kemudian ada promo-promo di situ. Silakan aja nanti untuk transaksi di situ. Sampai tanggal berapa Pak? Sampai hari Minggu tanggal 9. Oh, tapi jangan nunggu hari Minggu ya. Enggak. Keburu unitnya habis. Betul. Betul ya Pak ya? Ini aja udah rebutan Bu. Itu udah rebutan. Bisa diskon sampai 50% barangkali Pak. Aduh jangan Bu. Tapi pasti akan ada best price best gitu ya. price lah pasti. Pak boleh dong ngasih range-nya Pak. Range-nya antara berapa sampai berapa gitu range boleh? Range kita dari 26 sampai dengan 90 juta ada. Oke. Jadi nanti yang kita paling akan jelaskan secara detail kenapa masing-masing harga itu pasti punya fungsi masing-masing. Oke, baik. Nah, jadi kawan, ini ada kesempatan ya. Jadi ada promo, nanti bisa Anda manfaatkan sampai dengan hari Minggu. Hari Minggu di Indobuildtek ya. Di Indobuildtek ya. Pak, ada tambahan lagi ya untuk Pak Sigit, masih belum tuntas? Ada? Tapi Mas sebentar ya Pak ya, kita ke informasi singkat dulu dari kawan-kawan di Gatekeeper. Nanti untuk keterangan dari Pak Sigit barangkali ingin ditambahkan, silahkan Anda masih bisa menyimak perbincangan saya bersama Pak Adi Prajarulan. Beliau ini adalah Direktur Utama dari Solahard. Kemudian Pak Diki Prasanto, Direktur Marketing. Kemudian Pak Fikih, Regional Sales Manager. News Interactive Solutif 100 FM Suara Surabaya. Ya kawan, Solahard ini adalah solusi yang tepat ya untuk kamar mandi Anda, pemanas air tenaga matahari yang terbaik dan berkelas dunia. Nah saat ini kawan menjawab beragam kebutuhan akan pemanas air yang modern, berkualitas, cepat, nyaman dan juga hemat listrik. Anda sedang menyimak perbincangan saya bersama tim dari Solahard. Selamat sore Suara Surabaya. Halo. Selamat sore dengan Pak Noldi. Pak Noldi, silahkan Bapak langsung ya. Saya cuma mau tanya, kita kan pernah pasang ya, sekarang sebagian masih berfungsi. Baik. Saya pasangnya tahun 2003. 2003 ya Pak ya. Nah itu pipanya itu yang bermasalah. Pipa yang ke kamar mandi itu ada bocor ya. Jadi untuk sementara saya tutup dulu karena kan di dalam tembok. Oh gitu. Nah, itu untuk pipanya itu ada garansinya itu seperti apa? Baik Bapak. Ya itu kita pasang di rumah Surabaya Barat. Ya, tapi ini memang kalau saya boleh tanyakan unitnya bandel ya Pak Noldi? Kalau unitnya sih saya percaya ya baik ya. Karena pernah di Jombang juga pasang tahun 90-an sampai sekarang nggak salah masih fungsi. Berarti ini investasi sepanjang masa ya Pak ya? Iya. Iya. Oke baik Pak Noldi, nanti kita respon ya pertanyaannya. Terima kasih banyak ya Pak ya. Selamat sore. Ya, yang ingin bertanya lagi silahkan di 5605 kali ataupun lewat SMS ya di 0855 30 155. Tapi lebih enak kalau Anda langsung bergabung karena di sini
Kebetulan sekali yang hadir lengkap timnya ada Direktur Utama Solahart Pak Adi Praja, kemudian Direktur Marketing Pak Diki Prasanto, dan juga Pak Vicky ini beliau adalah Regional Sales Manager. Saya sebetulnya ingin menanyakan layanan servis ya Pak ya, tapi kebetulan sekali Pak Noldi tadi punya problem, bagaimana Pak, apakah pipa kalau misalnya bocor masih bisa di cover? Bagaimana ini untuk perbaikannya? Silakan Pak Diki. Oke, saya bantu jawab Pak Noldi sedikit ya Pak ya. Kalau pipa itu kan bukan produknya Solahart ya. Itu dari penyedia pipanya. Tapi mungkin Bapak bisa menghubungi teman-teman dealer resmi kami. Ya. Biasanya mereka juga menguasai pipa plumbing itu, tapi memang bukan dari Solahartnya. Oke, jadi kalau misalnya ditanya garansinya itu sudah di luar ya Pak ya? Pipanya. Tergantung pipanya. Pipanya pakai apa? Pipanya saya nggak tahu kan pakai pakai pipa apa gitu kan. Oke. Nah, mungkin bisa difasilitasi Pak, dibantu Pak Fikih dari kasus-kasus yang ada itu, apakah juga bisa diperbaiki dan bisa normal kembali, karena sayang ya Pak ya, nih unitnya masih bagus. Jadi saya menambah lagi dari Pak Diki, satu, ketika rusak itu permasalahan dari unit, oke, kita akan bantu semuanya, tapi di luar dari unit itu kita kembalikan itu rusaknya di mana. Cuman rata-rata dealer kita itu yang bersangkutan pasti akan bisa mengerjakan. Maksudnya kalau ketika pipanya ada yang bermasalah, terus kemudian yang lain-lain itu kita lihat, kita bisa bantu. Nah, tadi kita udah informasikan untuk dealer resminya, ada 3 itu, silahkan Bapak nyaman dengan siapa untuk pengerjaannya, tentang pipanya tapi ya, silahkan nanti bisa diinfokan, kita akan cek lagi untuk unitnya juga apakah masih berfungsi apa enggak. Tapi berdasarkan Bapak Noldi tadi dari 2003 sampai sekarang masih oke sih ya, masih bandel juga ya. Cuman pipanya aja yang bermasalah. Ada yang 90 ya. Ada yang 90-an juga. Pak, karena ini kan menggunakan sistem ini ya Pak ya, energi matahari. Saya yakin ini juga sebuah teknologi yang dulu masuk itu sudah luar biasa, apalagi sekarang begitu ya Pak ya. Nah, apakah memang perlu perawatan-perawatan yang sangat khusus untuk Solahart ini Pak? Itu sangat perlu. Jadi untuk menjaga lifetime-nya bisa lama, itu satu, maintenance mesti diperhatikan Bu. Jadi karena dia posisi kan ada di outdoor ya, karena nggak mungkin kita tutup karena harus dapat sinar matahari yang lebih banyak jangkauannya. Jadi satu permasalahannya pasti akan berdebu. Terutama di letak kolektornya, kacanya itu harus dibersihkan, ya kan. Durasi waktunya pembersihan itu kita sarankan di 6 bulan sebenarnya, setiap 6 bulan, ya kan. Tapi kalaupun 1 tahun juga oke, cuman kita sarankan 6 bulan. Kalau emang pengen sampai 20 tahun, 30 tahun, satu itu. Yang kedua adalah di dalam tangkinya, karena di produk kami itu untuk tangkinya itu tangan pun bisa masuk. Jadi untuk bersihin itu bisa total, nggak cuma diintip ya. Itu bisa. Jadi mau dibersihin semuanya bisa. Nanti ketika tim dealer resmi kami maintenance, pengerjaan perawatan, itu akan semua dibersihin, dikuras, dicek valve-valve-nya itu, kalau ada karatan kayak gimana nanti kita semua bersihin. Dan itu kita lakuin. Ya. Nah Pak, selain itu tadi ya maintenance yang memang harus dijaga, pemasangan sebuah unit itu memang kan juga hal yang vital ya untuk mendapatkan hasil yang sangat optimal. Biasanya kalau misalnya kayak saya Pak, mau beli Solahart, apa yang mesti saya persiapkan di rumah supaya saya bisa mendapatkan hasil yang paling bagus gitu? Silakan Pak Vicky. Satu pertama yang harus diperhatikan itu adalah letak. Jadi sebelum Ibu, jadi dari tim kami pasti akan melakukan survei Bu pertama ya. Survei itu berkaitan sama satu, posisi. Karena kita matahari dari timur ke barat, kita mesti pertama yang kita saran itu adalah ngadep ke utara Bu ya. Jadi gimana caranya itu unit harus ke utara. Tapi apabila itu susah, yang kedua pilihannya adalah ke selatan. Ke selatan karena kita posisi ada di bawah garis khatulistiwa Bu. Kalau di Jawa Timur ya, di Jawa Timur ya. Kita pertama kita saranin itu. Yang keduanya sebenarnya simpel sih Bu. Ada 2 jenis pemasangan. Satu ada di genteng, yang kedua kalau kita pakai duct atau yang ini ya, yang di atas ini ya, terbuka ya tanpa genteng ya. Itu yang keduanya. Nah untuk yang genteng kita tinggal
kita untuk persatu disurvei juga ya, kekuatannya rangkanya seperti apa, ya kan pakai rangka bajaring atau seperti apa atau kayu. Kemarin-kemarin juga informasi kayu masih banyak juga kan. Kayu masih bisa ya. Tapi bisa. sekarang rumah-rumah baru sekarang rata-rata galvalum misalnya Galvalum, gitu ya. Betul. Itu jauh akan lebih kuat ya Pak ya untuk menahan ini. Dan rata-rata kan jaraknya 120 ya biasanya untuk kuda-kudanya gitu kan. Kalau yang di deck itu berarti bagaimana Pak yang? Kalau di deck itu malah lebih mudah sebenarnya. Itu gitu. nanti tinggal pasang kaki unit dan kemiringan antara 10 sampai 15 derajat kemiringannya. Dan itu kita arahkan ngadep ke utara tetap ya. Baik. Sumber air berpengaruh Pak? Selain tadi pemasangannya harus menghadapnya pas gitu? Sumber air pengaruh karena itu akan kaitannya sama nanti dalam tangkinya, ketahanan tangki sama unitnya itu sendiri satu. Cuman kita sediakan di dalam unit itu sendiri ada namanya magnesium anoda, Bu. Apa itu? Dia kayak martir, Bu ya. Jadi dia yang akan jadiin tumbal ketika air itu mengandung kapur, terus zat besi. Cuman dia bukan sebagai water treatment. Dia akan mengurai air-air yang mengandung zat kapur, zat besi itu diurai, dinetralin aja, Bu. Jadi nanti hasilnya bagaimana Pak? Karena itu bukan pemurni ya, bukan pembersih air juga. Pasang filter, Bu. Jadi lebih oke. Lebih oke. Oke, nanti kita bantu lagi di dalam ada magnesium anode. Anode itu bukan sebagai water treatment, bukan. Cuma dia akan mengurai di situ untuk menjaga tangki. Ya, oke. Makanya Pak, tadi ini unit ini memang agak spesial banget ya. Harga menentukan mutu dari unitnya ya. Oke, nah sekarang soal keamanan. Kalau tadi sempat disinggung oleh Pak Sigit, saya pun juga biasa pakai yang dulu gitu ya. Dengan saya bilang tadi Pak, saya kalau pakai yang begitu agak ngeri gitu ya, misalnya dengan gas dan lain sebagainya. Nah, Solahard karena pemanas air ini menggunakan energi matahari Pak, bagaimana tingkat keamanannya? Silakan. Kalau dari tingkat keamanan menggunakan energi matahari itu paling aman. Paling aman paling ya. Aman. Ya, sebenarnya kalau dibilang sisi keamanan yang paling beresiko di Indonesia itu adalah gas. Karena instalasinya kadang-kadang suka sembarangan ya gitu loh. Instalasinya ya sembarangan. Jadi bukan karena pemanasnya tapi karena instalasinya mungkin sehingga ada kebocoran gitu ya. Kebocoran atau ya naruhnya nggak bener, nggak pas ya kan. Dan sambungannya ya jangankan sambungan pipanya, kita udah pernah dengar kan kemarin sebelumnya banyak isu yang tangkinya meledak lah dan sebagainya, ya seperti itu. Nah, terus belum lagi pipanya kalau biasa dari gas itu kan terbuat dari karet ya, itu ditanam di dinding. Nah itu terkadang jadi getas. Ketika getas dia bocor akhirnya ngerembes. Dan kadang-kadang kalau kita lagi asik mandi arangan tuh enak banget loh Bu. Ya, itu jadi kan apalagi pegel lagi capek gitu kan cenet kayak dipijit kan. Nah, itu kita nggak sadar kalau air mungkin gasnya itu masuk. Nah, jadi kalau kita bisa bilang itu resiko yang paling berbahayanya di situ. Di beberapa kasus pernah terjadi ya. Tapi mohon maaf ini bukan kita mendiskreditkan produk, tapi ini kita memang lagi membahas dari sisi keamanan. Untuk yang listrik sendiri, namanya listrik sebenarnya kan bukan temannya air gitu ya. Tapi ini kan sangat minimum menggunakan listriknya. Tapi kita ini juga sisi lain pakai Solahard kayak begitu Pak ya? Juga tidak pakai listrik. Tidak pakai listrik. Jauh lebih aman. Baik. Oke. Nah, untuk electric heaternya sendiri, kita kan juga ada yang electric heater. Nah itu kita sudah siapin untuk sisi keamanannya. Kita juga sudah siapin ada safety valve. Ya, kita juga ada siapin ELCB. Jadi kita untuk pengamanannya sendiri kita sudah siapkan double. Ya. Pak, saya nanti pengen dapat rekomendasi ya kira-kira buat orang Surabaya dengan tipe rumah yang nggak gede-gede misalnya, itu tipe-tipe yang mana yang ditawarkan oleh kawan-kawan dari Solahard. Oke, saya ke penelpon terlebih dahulu. Selamat sore Suara Surabaya. Selamat sore. Silakan Pak, dengan siapa saya? Dengan Gunawan. Pak Gunawan, monggo. Saya juga pakai Solahard gitu. Wah, terima kasih. Terima kasih Pak. Sejak tahun berapa Pak Gun? 2 tahun lalu sudah. Oh 2 tahun, oke. Listriknya oke Pak. Hampir nggak bayar. Hampir nggak bayar, ya. Tapi ada kendala yang saya tanyakan ini. Jarak pipa panas yang keluaran pipa panas
itu dari titik nusulnya itu sampai ke bawah plafon tuh kurang lebih 60 cm. Dan saya selama 2 tahun ini sudah ganti 2 kali karena ada retakan di pipanya itu. Lah apa ada rekomendasi khusus pipanya harus dibungkus dengan apa begitu? Oh ya, supaya tahan lebih lama. Ya. Karena itu di atap mungkin karena panas atau apa karena bagaimana. Kejadian yang pertama ngelupas silnya yang kuning apa yang merah itu yang kayak plastik itu retak dulu terus nggak lama kemudian kena aluminiumnya. Siap. Oke. Itu apakah perlu ada sil khusus karena jalannya 60 cm? Baik Bapak, iya. Ya. Oke, nanti itu kita aja. tanyakan ya. Terima kasih Bapak oke, pertanyaannya terima Pak kasih. Gunawan. Sama-sama, selamat sore. Dan baik kawan, untuk dealer resmi Solahat di Jawa Timur, seperti yang tadi sudah kami sampaikan ada 3 tempat di Simet Prakarsa Indonesia, Raya Menganti Karangan Babatan Surabaya, kemudian di Aneka Tirta Kalisa Komplek RMI Blok 1 nomor 23 Jalan Ngagel Jaya Selatan, dan di Graha Teknik Utama ya, Graha Teknik Utama di Jalan Bentul 11 nomor 12 Surabaya. Suara Surabaya 100 FM Surabaya. Baik kawan, sistem pemanas air Solahat adalah pionir pemanas air dari Australia dan sudah dipasarkan di Indonesia sejak tahun 82 oleh PT Bernadi Utama. Dan kawan, sistem pemanas air Solahat ini terus berkembang dan saat ini telah memiliki 48 dealer resmi di Indonesia. Didukung jasa maintenance, spare part yang selalu tersedia, dan servis yang cepat. Solahat Electric Water Heater dan Solahat Sinergi Heat Pump, solusi yang tepat untuk kamar mandi Anda, karena ini adalah pemanas air tenaga matahari yang terbaik dan berkelas dunia, menjawab beragam kebutuhan akan pemanas air yang modern, berkualitas, cepat, aman, nyaman, dan sekaligus hemat listrik. Tadi Pak Adi bilang hemat listriknya bisa sampai 75% loh ya. Bahkan Pak Gunawan penelpon tadi mengatakan hampir gak bayar listrik. Nah kawan, ini baik digunakan untuk rumah tinggal. Anda yang tinggal di apartemen itu juga bisa. Jadi hunian-hunian tak beratap pun saat ini bisa menggunakan Solahat. Dan untuk indekos, hotel, salon, rumah sakit pun bisa menggunakan pemanas air ini. Solahat Sinergi Heat Pump tersedia dalam 2 pilihan kapasitas 270 dan 340 liter, sementara Solahat Electric Water Heater tersedia dalam ukuran 25, 55 atau 100 liter. Nah sekarang untuk informasi lengkapnya Anda silakan bisa telepon ke sini atau nanti langsung datang ke dealer-dealer dan toko produk Solahat yang terdekat di kota Anda. Dan untuk melihatnya di mana saja, Anda yang sedang mendengarkan siaran kami ini, Anda bisa klik www.solahat.co.id/dealer. Di situ lengkap kawan untuk informasi produk dan di mana bisa Anda beli di tempat tinggal Anda yang terdekat. Suara Surabaya 100 FM Surabaya. Nah, waktu kita memang hanya beberapa menit saja ngobrol dengan Pak Adi, Pak Diki, dan juga Pak Fikih. Tapi masih buka kesempatan untuk Anda penelpon ya yang ingin menanyakan soal unit dan produk dari Solahat pemanas air. Suara Surabaya. Halo, Halo, dengan siapa Pak? dengan Pak Sugiharto ini. Oke, Pak Sugiharto, monggo silakan. Iya Pak Sugiharto. Ya, Iya, langsung ya pertanyaannya, silakan Bapak. ya ini gini, saya rumah saya ada kamar mandi 2. 2 kamar mandi. Kalau beli 1 unit pasang 2 bisa nggak? Iya Pak. Bisa Bapak. Untuk berapa orang Bapak? Untuk 4 orang. 4 Untuk orang. orang ya Bapak. Oke, baik. Terus Terus pertanyaannya? sama nanti pameran itu di mana? Di Grand City atau di mana ya? Betul Bapak di Grand City. Di Grand City ya. Ye. Baik Pak Sugiharto, nanti lebih dalamnya kita respon ya. Oke, terima kasih banyak Bapak. Selamat sore. Ke Pak Gunawan dulu ya Pak ya, yang tadi ini menanyakan pipa yang retak. Gimana Pak Diki? Balik lagi seperti pertanyaan sebelumnya ya. Solahatnya nggak masalah, pipanya lagi ya. Iya. Mungkin yang kita bisa bantu jawab adalah gunakanlah pipa yang memang diperuntukkan untuk air panas.
Oke, tapi tidak ada rekomendasi khusus ya. Maaf ya, kita tidak menyebut merek. Saya paham betul ya. Merek pipa Iya. apalagi ya. Gitu. Tapi kalau misalnya tanya ke dealer gitu bisa dijawab nggak Bisa, yang direkomendasikan bisa, ya? bisa, pasti bisa. Nah ini tadi Pak, berarti kalau kita mau pasang solar heart kita juga harus memilih pipa yang sangat tepat. Yang untuk khusus untuk air panas. Khusus dan untuk air yang panas. tentunya juga berkualitas ya. Gitu. Kalau yang retak-retak gini berarti nggak khusus air panas ya Pak ya? Gimana Pak? Analisanya Pak Adi? Tergantung dari jenis pipanya juga sih. Kadang-kadang ada pipa yang bisa untuk air panas, pipa istilahnya PPR ya. Iya. Tapi itu dia kelemahannya tidak tahan sinar matahari. Jadi itu mencari yang harus khusus untuk air panas aja gitu ya Pak ya? Atau solusinya bisa dibungkus pakai aluminium Foil? Ya. Oke, jadi yang retak-retak gini bisa pakai aluminium foil ya Pak daripada mengganti. Iya, tapi kalau sudah Kalau udah rusak kok diganti. Itu tadi Pak Adi. Bocor. Iya, daripada nggak maksimal juga ya. Betul. Oke, Pak nanti boleh datang ke pamerannya juga, sekaligus barangkali bisa ketemu sama Pak Diki gitu atau Pak Adi nanya langsung. Bisa, Karena kalau di udara gini nggak enak ya nyebut merek. Siapa tahu Pak Gunawannya supaya unitnya bisa maksimal Bapak pakai. Selamat sore Suara Surabaya, silakan. Iya, saya dengan siapa Pak? Dengan Pak Huda. Pak Huda. Oke Pak Huda, Iya. monggo. Saya kan mau bangun indekos tuh 20 unit. Oke, di daerah mana Pak? Boleh tahu? Pasuruan. Pasuruan. Daerah panas juga ya Pak? Iya. Ya. Itu bisa Pak Huda, bisa apa? Gitu Bisa beli? Bisa apa Pak? Tolong diulang, suara Anda hilang. Halo? Iya Pak. Itu termasuk biaya pemasangan. Pemasangan juga dibutuhkan yang berapa liter ya kalau 20 unit? 20 unit kamar ya, bagaimana Pak ya? Boleh dong nomor saya dikasih ke tim marketingnya. Suruh Oke, hubungin saya. oke langsung ya Pak Huda, nanti akan ini ya Pak ya, di follow up langsung ya. Baik, cukup ya Pak. Terima kasih banyak sudah bergabung. Baik, saya Restu yang masih bersama dengan Anda kawan. Di sini ada tim dari Solar Heart. Jadi ini jauh-jauh memang dari pusat ya yang datang di sini. Dari Pak Adi, kemudian Pak Diki dan juga Pak Vicky. Nah, oke, kita merespon lagi pertanyaan yang masuk. Kawan kita tadi yang menanyakan ini Pak Sugiarto, sorry, 2 kamar mandi untuk cukup 4 orang ya. Cukup 1 unit bisa? Cukup. Oh. Cukup, kita yang penting jumlah orangnya yang tinggal. Kalau berapapun kamar mandinya itu bisa centralized. Jadi nggak perlu satu kamar mandi satu, nggak perlu. Tapi pemasangannya ini tadi ya Pak, gimana ya nanti ya? Nggak apa-apa, tinggal nggak pipanya susah, ya? aja. Nanti dari pipanya oke. disambungin dinaikin ke atas. Nah mungkin itu yang harus dipersiapkan ketika renovasi. Dari sudah menggunakan keran air panas air dingin dan pipanya udah dinaikin semua ke atas. Atas ya. Oke, gitu. baik. Jadi butuh yang berapa liter tuh Pak kalau 4 orang? Shower semua, seandainya shower semua ya 180 liter cukup. Tapi seandainya ada bathtub, nah bathtub itu kan sekali mandi sekitar 75 sampai 90 liter air panasnya. Iya Pak. Ya kita sarankan yang lebih besar lah 300 liter. Makanya Pak yang lebih hemat lagi memang sesuai dengan ini gerakan hemat listrik pakai shower. Betul ya? Betul. Jangan karena hemat listrik jadi solusinya jarang mandi itu jangan. Jangan, nggak boleh. Satu penelpon yang terakhir ya. Halo, selamat sore. Selamat sore Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Dengan siapa Pak? Dengan Bahtiar. Pak Bahtiar ya. Singkat ya Pak Bahtiar, monggo. Boleh, makasih. Mau tanya ini dengan Pak Adi ya? Pak Diki, Pak Adi dan Pak Vicky. Ya langsung Pak. Pak Diki. Saya mau tanya, misalnya untuk beberapa kamar itu diperlukan satu alat solar head atau beberapa Pak yang diperlukan? Ya, tadi pertanyaannya Pak, tinggal untuk berapa orang Pak? Terus berapa orang untuk berapa orang Pak Bahtiar? Daerah dingin ini. Oke. Daerah dingin. Ya Pak, mohon maaf Pak, untuk berapa orang Pak? Pemakaian di rumahnya Pak. Pemakaian di rumah. Kalau ada tamu, ini kan di villa ya. Oh bisa ya. 50 orang. Tapi kamar mandinya itu ada beberapa, ada 9. Maksud saya dalam satu solar head itu apa bisa didistribusikan ke beberapa kamar mandi? Bisa Pak, tadi jawab bisa.
Ye. Oke, Pak, nanti kita respon tambahannya ya, Pak Bahtiar. Oke, Ya, terima kasih. Mohon maaf, ini belakangan banyak yang nelpon, jadi saya cepet-cepet deh kalau begitu. Merespon kawan kita yang tadi Pak Huda dengan 20 kamar, kita gabungkan dengan Pak Bahtiar aja. Oke, Ya. kita gabungkan saja ya untuk yang sebenarnya pertanyaannya sama, bisa dipasang, bisa untuk berapa kamar mandi pun, tinggal jumlah orangnya aja. Ya. Sebenarnya di website kita di www.solarheart.co.id itu sudah ada kalkulatornya. Oh. Jadi, iya, sorry Pak, webnya tadi saya belum remind ya. Pendengarnya siapapun bisa membuka dan ngitung sendiri untuk berapa orang, untuk hotel, kayak tadi Pak Huda, in the cost 20 unit ya. 20 unit. Nah, kalau menggunakan kalkulator tersebut, nah itu kita bisa hitung langsung kebutuhan air panasnya per hari sekitar 600 liter. Solarheart.co.id. Iya. Oke. Itu 600 Di situ, liter. Ya, itu paling 2 unit aja cukup. 2 unit nanti bisa langsung didistribusikan, dibagikan ke 20 unit tadi. Itu dengan asumsi orang satu kamar satu orang ya Satu Pak orang. ya? Oke, kalau kos misalnya biasanya satu-satu ya. siapa tahu gede Pak, jadi berdua. Rumah tangga sih. Nah, nanti tinggal dikali-kalikan aja ya Pak ya penggunaannya. Nah, sama dengan yang villa tadi yang bisa sampai 50 tamu Pak? Kalau 50 tamu itu kita bisa hitung. Itu kebutuhannya kurang lebih 5 kali Pak. Saya asumsinya 2 kali 20 tadi tuh Pak. Satu orang sekali mandi itu rata-rata 20 liter. 20 liter. Sekali mandi. Jadi kalau kita anggaplah okupansinya 50% ya. Kan enggak selalu 100% ya. Kalau 50% okupansi itu cukup kebutuhan air paling 3 unit lah. 3 unit. 3 unit 300 liter. Berarti saya tadi hitungannya 5 unit, nggak sampai 5 unit, cukup dengan 3 unit Solarheart Mau 5 ya Pak juga ya? boleh, tapi kan berarti dengan okupansi lebih tinggi. Oke, Gitu. baik Pak. Sebetulnya ini menambah benefit lagi ya. Bayangan saya ketika kita tinggal di lokasi yang dingin begitu ya, kita mau nginep gitu, pasti dengan mandi air panas. Nah, itu jauh lebih mahal nanti tempatnya. Gitu Pak, bisa dicoba, ada nilai jual ya. Ya, oke. Baik Pak Bahtiar, nanti Pak Bahtiar terus kemudian Pak Huda bisa di callback ya Pak untuk dibantu Pak Bahtiar dan juga Pak Huda. Sekaligus saya boleh dibantu Pak, ada nomor telepon dan web tadi sudah disampaikan, nomor telepon untuk membantu para konsumen mengenal produk Solarheart bisa ke nomor berapa Pak Diki? Mungkin kita bisa bantu, kita ada sosial media ya, nah, mungkin website tadi Solarheart.co.id, di situ ada bisa tinggalkan pesan, ya, itu silakan Bapak Ibu tinggalkan pesan di situ. Baik. 1 kali 24 jam akan kita jawab. Siap. Kalau lebih dari situ bisa telepon SS komplain. Silakan. Jawab Kita ya. juga ada Facebooknya Solarheart Indonesia, ada Instagramnya juga Solarheart Indonesia. Ya, itu kita memang ada tim khusus untuk membantu Bapak Ibu menjawab pertanyaan via sosial media. Jadi emang kita responnya 1 kali 24 jam pasti kita jawab. Baik. Dan ada kesempatan kawan, mumpung tim dari Solarheart ini ada di Jawa Timur, di Surabaya, di Grand City sampai dengan hari Minggu. Di situ selain Anda bisa mengenal produk, juga akan ada banyak benefit yang lain seperti harga-harga yang di diskon. Benar Pak? Betul ya. Dan Anda bisa mengenal produknya jauh lebih baik lagi. Oke Pak, sayang sekali waktu kita habis. Pak Adi mungkin ada yang mau disampaikan? Sudah cukup. Sudah cukup ya, luar biasa Pak Adi ya. Oke, baik, terima kasih teman-teman dari Solarheart, mudah-mudahan sukses ya, semakin sukses untuk produk-produknya. Dan kawan, sekali lagi untuk dealer-dealer resmi yang ada di wilayah Jawa Timur, Anda bisa tanyakan di Radio Suara Surabaya. Saya Restu sekaligus pamit ya di program Kelana Kota. Pak Fikih, makasih. Pak Diki dan Pak Adi, sampai ketemu lagi. Selamat sore. Terima kasih juga Bu Restu. Baik, demikian kawan, saya Restu permisi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.